Masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Ibu Herawati Prasetyo, Ketua Pengurus YPA MDR dan Dr. Iwan Setiawan, Pembantu Rektor 1 dari UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Baik, di Ruang Publik KBR Anda juga bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181. Siaran Ruang Publik KBR bisa Anda dengarkan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM dan juga nantinya setelah ini Anda bisa dengarkan lagi siaran Ruang Publik KBR secara utuh lewat podcast di www.kbrprime.id. Bu Hera dan Pak Iwan, sekarang sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Kita beri kesempatan dulu ya. Yang satu ini adalah Ana dari Tangerang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, Ana, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan ke narasumber kita? Iya, aku mau tanya ini sih terkait program kampus mengajar ini. Kan pandemi COVID-19 ini kan udah dari tahun 2020 ya. Ya, Kemudian apakah program ini masih dilaksanakan dan sampai sekarang tuh sistemnya gimana? Apalagi kan COVID ini kan kasusnya naik turun gitu loh. Dan ini kan kaitannya kita mengirim mahasiswa untuk ke daerah-daerah tertentu untuk mengajar. Kemudian apa aja yang dibekalkan untuk para mahasiswa yang mengajar ke daerah ini. Gitu aja sih iya. pertanyaannya. Baik. Terima kasih Ana di Tangerang yang sudah bergabung. Nah, Bu Hera mungkin bisa dijelaskan atau diberi tanggapan seputar pertanyaan yang barusan ya terkait pandemi ini bagaimana nih Bu? Ya, Bu Hera mohon maaf bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Kami memang sadari ya dalam situasi seperti ini memang sulit ya. Jadi sebenarnya sih program ini waktu itu awalnya tahun 2018 ya, waktu itu kami mengirim 10 mahasiswa UKSW tingkat akhir selama 2 bulan. Nah itu bagus, itu bisa terlaksana dengan baik. Nah terus yang kedua kita juga pernah mengirim guru muda, jadi bukan mahasiswa sarjana-sarjana yang sudah lulus itu kita kirim waktu itu ke Rote, uh, rencananya selama 1 tahun, tapi setelah itu ada pandemi ya, selama pandemi jadi terus akhirnya kami kirim kembali balik ke tempatnya masing-masing karena juga kami tidak mau mengambil resiko di sana nanti terjadi apa-apa gitu ya. Nah tapi sekarang ini kami kirimkan lagi guru muda juga ke sana, ke NTT dalam situasi pandemi. Nah, yang kita lakukan tentunya kita memberikan pembekalan mereka ya, bahwa di sekolah harus prokes, semuanya itu kami berikan pembekalan. Nah, kalau misalnya memang sekolah-sekolahnya itu tidak melakukan tatap muka, dalam hal ini melakukan pembelajaran secara offline, mereka melakukan guling ya, guru keliling gitu. Jadi mereka tetap menyamperi dan mendatangi siswa-siswa dan mereka bikin kelompok-kelompok tertentu gitu untuk supaya siswa-siswa itu dapat berkumpul tentunya dengan prokes yang sangat ketat ya. Karena kami merasa bahwa mau tidak mau masih harus kami memberikan pendidikan ya kepada siswa-siswa itu walaupun mereka offline. Nah, di tempat-tempat yang di NTT tentunya dan di Rote itu memang signalnya kan jelek. Jadi kami tidak dapat melakukan semuanya secara online. Nah, tapi kita juga membantu dengan memberikan mereka signal ya, dari memberikan mereka pembukaan akses internet untuk sekolah-sekolah binaan kami yang ada di NTT. Ya kami tahun lalu itu kami sudah memberikan fasilitas internet VSET ya kepada 12 sekolah binaan plus 4 jadi 16 sekolah binaan. Tahun ini juga kami akan tambahkan lagi menjadi 30. Ini untuk memudahkan juga guru-guru itu dapat berinteraksi dengan kami, dengan mendapat dari guru-guru yang ada di sekolah-sekolah itu juga dapat mendapatkan pelatihan-pelatihan pembinaan-pembinaan dari para narasumber maupun dari kami, dan juga masih bisa melakukan Google Meet ya dengan para siswa. Itu kami lakukan. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka
kita sebutnya dengan apa namanya media interaktif ya, media interaktif, media ajar interaktif itu kita buat video-video gitu, aplikasi-aplikasi yang di sini aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa untuk proses pembelajaran. Jadi memang banyak hal yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini yang tentunya sifatnya itu digital ya. Jadi memang kalau saya sih ngelihatnya ini ya, pandemi ini malah mempercepat mahasiswa maupun guru-guru untuk apa namanya dalam proses digitalisasi. Nah, kami mempunyai program yang namanya tadi saya sudah sebutkan media ajar interaktif. Manfaatnya ini adalah guru mempunyai media ajar ya, berupa aplikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Juga guru juga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar KBM secara digital itu juga. Nah, tentunya juga meningkatkan motivasi guru untuk membuat inovasi pembelajaran. Surprisingly ya Mbak Ines dan juga Mbak Ana, ini para guru-guru itu dalam situasi pandemi ini mereka mempunyai inovasi, banyak melakukan inovasi gitu, sehingga kita juga sangat senang ya, karena memang video pembelajaran ini juga kita bisa masukkan ke salah satu apa namanya program kita juga ya yang YPA lakukan, yaitu School Collaboration System. School Collaboration ini adalah aplikasi yang berbasis web ya, yang membantu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terintegrasi. Jadi kita bikin SCS, program ini bisa dapat diakses oleh guru-guru yang untuk menyiapkan RPP mereka. Sekarang itu kurang lebih udah banyak juga guru yang pakai program SCS kita, yaitu membantu mereka dalam hal proses pembelajaran. Nah, di SCS ini macam-macam nih, ada standarisasi media ajar, kolaborasi media ajar, pembelajaran digital. Itu yang juga kita memang lakukan ini terutama mengantisipasi dalam masa pandemi ini. Gunanya apa SCS? Untuk membantu guru supaya tidak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan administrasi, terus juga memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan standar juga. Terus ada juga di situ video pembelajaran, ada juga media alat-alat peraganya, dan juga SCS ini menjadi media kolaborasi antar guru. Jadi dengan program kami tuh di masa pandemi, kami bekali juga guru-guru yang mengajar, kami membekali juga mahasiswa-mahasiswa kemarin kami berikan training sehubungan dengan School Collaboration System ini. Juga kami mendorong juga mereka supaya guru-guru berinovasi untuk membuat media aktif, media ajar interaktif, dan juga tentunya kami menjadikan sekolah-sekolah binaan kami ini menjadi ICT based school ya, dan tentunya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pembukaan akses internet untuk sekolah binaan-binaan kita. Jadi itu program-program yang kami lakukan selama masa pandemi ini. Iya, gitu, wah luar biasa ya Bu. Ini yang saya dengar bahwa apa yang dilakukan oleh YPMDR ini menyeluruh ya untuk sekolah-sekolah binaan ya, mulai dari pembinaan guru, kemudian juga membuat program-program, dan salah satunya juga menyediakan akses internet untuk sekolah binaan. Karena memang masa pandemi ini semua kegiatan belajar mengajar juga didorong untuk dilakukan secara online, dan ini salah satu tantangan di daerah prasejahtera, daerah terpencil adalah akses internet ya Bu ya. Iya. Dan ini tadi sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab ya. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Wikan, apakah program kampus mengajar juga membantu pengadaan jaringan internet karena di daerah terpencil belum terjangkau jaringan internet sebagai sarana PJJ. Ya, ini sudah dijawab tadi ya oleh Bu Hera ya. Terima kasih Wikan pertanyaannya. Dan ada pertanyaan lain dari pendengar kita lewat live chat YouTube, Bu Hera. Apakah YPA MDR ada mitra dengan kampus lain terkait program kampus mengajar ini? Karena program ini sangat bagus jika dilakukan secara luas. Dan daerah mana saja yang menjadi sasaran program? Pertanyaan dari Eka Lestari. Oke, Mbak Eka, memang ini adalah program yang pertama ya. Maksudnya awal untuk dalam hal kampus mengajar kemitraan ini adalah yang pertama dengan UKSW.
Tapi kita juga melihat bahwa program ini mendukung juga program besarnya di Kemendikbud yang MBKM. Dan tentunya kami tidak menutup kemungkinan juga untuk bekerja sama dengan universitas-universitas lain. Nah, sasaran kemana kampus mengajar ini akan dilaksanakan atau mahasiswa mengajar ini di mana akan dilaksanakan, ini sebenarnya sekarang memang mau tidak mau terhadap sekolah-sekolah binaan kami gitu ya. Tadi yang saya sudah sampaikan, kami mempunyai sekitar 111 sekolah. Nah, ini kita baru tahap trial ya, dan saya melihat sih memang saya melihatnya tuh sukses ya program ini ya, karena membantu kami, membantu para ini, dan juga dari pihak UKSW-nya juga diuntungkan. Mungkin nanti Pak Iwan dapat tambahkan komen saya ya. Jadi sure kami membuka kesempatan juga, tapi memang tentunya kebetulan dengan UKSW ini kerjasama kami ini sudah cukup lama ya Pak Iwan ya. Mungkin sudah sekitar 10 tahunan kali kami ya bekerja sama dengan UKSW dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru kami. Dan memang akhirnya karena kami sudah saling mengenal, jadi lebih memudahkan kami untuk berkolaborasi. Tapi tetap kami membuka kesempatan. Gitu. Ya, baik. Kita tunggu ya seperti apa kelanjutannya dari program kampus mengajar kemitraan. Mudah-mudahan bisa lebih banyak kampus lagi yang bekerja sama dengan YPA MDR. Mungkin lebih banyak mahasiswa lagi yang tertarik untuk pergi ke daerah terpencil untuk memberikan dukungan pelajaran bagi adik-adik di sana. Baik, Pak Iwan dan Bu Hera, kita sekarang akan jeda dulu sejenak dan kita juga masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.